Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang rumus-rumus yang paling sering digunakan pada Microsoft Excel. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go. Rumus sum ini adalah rumus yang paling sering digunakan untuk mengolah data di Microsoft Excel. Rumus sum sendiri itu berfungsi untuk menjumlahkan data. Oke, jadi di sini saya sudah siapkan tabel nilai siswa. Misalnya saya ingin menjumlahkan nilai-nilai siswa yang ada di tabel ini. Tentu saja kita menggunakan rumus sum. Oke, kita masukkan sintaksnya, ketik sama dengan, kemudian sum, buka kurung, kemudian blok pada nilai-nilai yang akan kita jumlahkan. Nah, setelah diblok kemudian ketik enter dan otomatis akan muncul jumlah dari nilai-nilai yang ada di sini. Oke, dan di sini di atas sini sudah muncul rumus dari sumnya. Oke, jika di sini tidak muncul rumus berarti kita ada kesalahan. Oke, sudah selesai. Sangat mudah karena ini memang rumus yang paling dasar dan paling sering digunakan. Rumus count memiliki fungsi yang mirip dengan rumus sum. Jika tadi rumus sum berfungsi untuk menjumlahkan data, maka rumus count berfungsi untuk menghitung banyak data. Jadi tadi kita menghitung jumlah nilai siswa dengan menggunakan rumus sum. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa banyak siswa yang terdapat dalam tabel ini dengan menggunakan rumus count. Oke, kita langsung saja. Banyaknya siswa, silahkan masukkan sintaksnya. Sintaksnya yaitu sama dengan, kemudian count. Jika muncul seperti ini, kita tidak usah repot-repot mengetik manual, silahkan langsung klik 2 kali. Nah, jika sudah diklik 2 kali, maka otomatis akan muncul count buka kurung. Kemudian blok, silahkan di blok mana yang Anda suka, karena kita hanya akan menghitung banyak berapa data yang ada di sini. Saya akan blok di nomor induk saja. Oke, blok nomor induk sampai tabel terakhir, maksud saya baris terakhir. Nah, setelah diblok kemudian kita enter. Nah, maka di sini akan muncul jumlah berapa banyak siswa pada tabel tersebut. Di sini tertulis 10. Silakan dihitung sendiri kalau tidak percaya. Oke, itu fungsi count untuk menghitung banyak data. Oke. Selanjutnya rumus average. Rumus average ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, di sini sudah saya siapkan tabel beserta nilai-nilai tugas siswanya. Di sini ada tugas 1 sampai UAS-nya. Kita akan mencari nilai rata-rata semua nilai dari masing-masing siswa dengan menggunakan rumus average. Oke, langsung saja kita masukkan sintaksnya. Masukkan sama dengan, kemudian average. Nah, average, buka kurung, dan blok pada nilai yang akan kita hitung rata-ratanya. Saya akan blok dari tugas 1 sampai UAS. Kemudian enter. Nah, setelah selesai, untuk siswa kedua dan seterusnya kita tidak perlu menghitung secara manual lagi, masukkan sintaks lagi, itu tidak perlu. Kita tinggal klik pada kolom nilai yang sudah kita rata-ratakan, kemudian arahkan kursor ke, di sini ada titik, arahkan kursor ke sana sampai berubah menjadi tanda plus kurus seperti ini. Jika sudah, klik kiri,
tahan, dan tarik ke bawah. Nah, maka akan muncul nilai rata-rata dari semua siswa. Nah, kemudian di sini kan bisa dilihat nilainya berbentuk desimal, bukan bilangan bulat. Kita bisa mengubahnya menjadi bilangan bulat. Caranya di sini kita klik, di sini ada decrease desimal. Nah, kalau kita klik ke kanan. Nah, maka akan berubah menjadi bilangan bulat. Oke, itu rumus average. Lanjut pada rumus if. Rumus if berfungsi untuk mengategorikan nilai. Jadi di sini kita akan mengkategorikan nilai-nilai siswa yang ada di sini ke dalam nilai A, B, atau C. Kemudian kita juga akan berikan keterangan tuntas atau tidak tuntas berdasarkan nilainya menggunakan rumus if ini. Oke, langsung saja kita ke predikat ABC-nya terlebih dahulu. Langsung saja kita masukkan sintaksnya sama dengan if. Nah, kemudian klik pada sel nilainya. Nah, kemudian di sini kita lihat disesuaikan dengan ini. Jika 90 sampai 100 berarti A. Berarti di sini tandanya lebih besar atau sama dengan 90. Kemudian koma, petik, A, balas petik. Nah, saya jelaskan ini artinya jika nilainya lebih besar atau sama dengan 90, maka dia akan mendapatkan nilai A. Kemudian penggunaan tanda koma di sini ini disesuaikan dengan Excel masing-masing ya. Jika Excelnya menggunakan bahasa Inggris, maka kita pakai tanda koma di sini. Nah, jika Excelnya pakai bahasa Indonesia, kita pakai tanda titik koma. Berhubung Excel saya menggunakan bahasa Inggris, jadi saya pakai koma. Oke, lanjut. Kemudian setelah tanda petik A, kita koma lagi. Koma. Kemudian if. Nah, klik lagi. Kemudian lebih besar dari atau sama dengan 70. Nah, kita lihat predikat keduanya 70, koma, maka dia akan mendapatkan nilai B. Nah, kemudian koma. Nah, kemudian untuk predikat yang terakhir kita langsung saja, maaf. Nah, berarti langsung saja petik, koma, petik, C, balas petik. Ini maksudnya kenapa tinggal C di sini, tidak usah diberikan seperti ini lagi. Ini maksudnya di luar dari dua kategori tadi ini, itu dia akan mendapatkan nilai C. Oke, kemudian enter. Kemudian klik yes. Nah, di sini sudah ada predikatnya A. Nah, kemudian setelah dapat A, silahkan langsung tarik saja ke bawah dan akan muncul semua nilai-nilai predikatnya. Kenapa menggunakan rumus, tidak hitung manual saja? Karena jika misalnya ada kesalahan, kita akan lebih mudah. Misalnya di sini saya ganti 80. Nah, maka nilainya predikatnya akan otomatis berubah menjadi B. Sesuai dengan rumusnya, oke? Kita lanjut kepada fungsi keterangan. Di kolom keterangannya ini kita akan, di sini hanya ada dua kategori, tuntas dan tidak tuntas. Oke, masukkan sintaksnya sama dengan if. Nah, klik sel nilainya, kemudian jika lebih besar atau sama dengan 75, koma, itu berarti dia tuntas. Balas petik, ingat jangan sampai lupa. Kemudian koma lagi, langsung
Berarti selain jika di luar dari ketentuan ini berarti dia tidak tuntas. Balas petik, enter. Oke, tuntas. Kemudian tarik. Nah, dan selesai. Itu rumus if. Selanjutnya rumus sum if. Rumus sum if ini berfungsi untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Oke, di sini sudah ada nama-nama siswa berdasarkan jurusan dan nilainya. Kita akan menjumlahkan nilai siswa dari setiap jurusan. Berapa jumlah nilai jurusan IPA dan berapa jumlah nilai jurusan IPS. Yang pertama kita akan total nilai siswa jurusan IPA dulu. Masukkan sintaksnya sama dengan, kemudian sum if. Nah, kemudian lihat di sini ada keterangan rumusnya range. Maksudnya kriteria pertamanya kita blok di yang jurusannya. Blok sampai bawah. Kemudian koma. Kemudian petik. Ya, kita tadi mau cari jurusan IPA, berarti kita ketik IPA. Balas petik. Kemudian koma lagi dan sum range. Kriteria kedua, kita blok nilainya, kemudian enter. Nah, dan muncullah secara otomatis total nilai siswa dari jurusan IPA yaitu 423. Nah, kemudian untuk total nilai jurusan IPS sama dengan sum if range pertama jurusan, koma, petik dulu, IPS, petik lagi, koma, kriteria kedua nilai, dan enter. Selesai, sesimpel itu. Ini untuk rumus sum if. Next, rumus count if. Count if berfungsi untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Jadi di sini kita akan menghitung berapa banyak siswa jurusan IPA dan berapa banyak siswa jurusan IPS yang terdapat dalam tabel ini. Oke, langsung saja. Nah, kita akan hitung pertama banyaknya siswa jurusan IPA. Sama dengan count if. Kemudian, nah lihat di sini keterangannya range dan kriteria. Jadi range jurusannya, blok semuanya sampai bawah, koma. Nah, yang mau kita hitung adalah jurusan IPA. Jadi di sini kita ketik petik dan IPA. Balas petik dan enter. Nah, berarti jumlah siswa jurusan IPA ada 5 orang. Kalau tidak percaya silahkan hitung sendiri. Lanjut kita ke jurusan IPS. Sama dengan count if blok koma petik IPS, balas petik enter. Dan ternyata 5 siswa juga. Berarti banyak siswa jurusan IPA 5 dan IPS 5. Oke, itu count if. Rumus selanjutnya adalah rumus upper, rumus upper, yang berfungsi untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kapital. Jadi di sini ada sebuah kata semangat, semuanya huruf kecil walaupun ukurannya tidak kecil. Kita akan mengubahnya menjadi caps lock alias semua hurufnya menjadi besar menggunakan rumus upper. Oke, langsung saja. Sama dengan upper ya bahasa Inggrisnya. Kemudian langsung klik sel katanya.
Kemudian ketik, tekan enter, dan otomatis berubah jadi caps lock. Oke, sangat gampang. Nah, ada rumus upper, ada juga rumus lower. Lower adalah kebalikan dari upper yang berfungsi untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Kalau upper tadi huruf kecil jadi huruf besar, kalau lower huruf besar menjadi huruf kecil. Caranya sangat gampang sekali banget, mirip sama tadi, sama dengan lower dan klik enter, dan jadi huruf kecil semua. Oke? Oke, sekarang rumus proper. Rumus proper ini berfungsi untuk mengubah huruf pertama setiap kata menjadi huruf kapital. Jadi kita akan ubah setiap huruf pertama dari kalimat ini. Di sini sudah ada kalimat yang ukurannya tidak santuy. Nah, kita akan ubah huruf H, S, J, dan P-nya menjadi huruf besar. Oke, caranya gampang sekali, sama dengan proper, dan klik kalimat sel kalimatnya, pang, dan enter. Otomatis berubah hidup santuy jangan pusing, H, S, J, dan P-nya menjadi huruf besar. Oke? Rumus len. Rumus len ini berfungsi untuk menghitung jumlah karakter dalam satu sel. Nah, misalnya di sini kata semangat, kita mau hitung ada berapa huruf di dalam kata semangat ini. Sangat basi ya, tapi ini akan berguna ketika misalnya kalian ingin mengetahui jumlah huruf atau jumlah huruf dalam satu kalimat di satu sel. Jumlah hurufnya misalnya banyak sekali dan kalian tidak bisa menghitung secara manual, kalian bisa menggunakan ini. Oke, langsung saja, sama dengan len dan klik sel katanya, kemudian enter. Segampang itu. Sudah muncul jumlah huruf dari kata semangat. Jumlahnya ada 8 huruf. Oke, sangat mudah bukan? Mantap. Kemudian ada rumus left, mid, right. Left, mid, right ini berfungsi untuk memotong kata dari kiri, tengah, ataupun dari kanan. Oke, misalnya di sini saya akan memotong-motong kata semangat ini, memotongnya mengambil bagian-bagiannya dari kiri, dari tengah, dan dari kanan. Oke, caranya kita mulai dari kiri dulu, yang left. Langsung saja ketik sama dengan, kemudian left, sama dengan left, kemudian klik sel katanya, semangat, kemudian koma, dan di sini saya mau ambil misalnya 2 huruf dari kata semangat, jadi saya tulis 2 dan enter. Nah, di sini sudah ada se, karena tadi saya ambil 2 huruf dari kiri. Lanjut kita ke mid, kita mau ambil huruf di tengahnya, sama dengan mid, klik selnya, kemudian koma. Untuk rumus mid ini agak sedikit berbeda dari left, karena di rumus mid kita harus menentukan kita mau mulai mengambil dari huruf urutan keberapa. Nah, misalnya di sini saya mau ambil mulai M, jadi M-nya huruf ketiga. Jadi di sini saya ketik 3. Kemudian koma lagi. Saya mau ambil misalnya 2 huruf juga.
Nah, jadi koma 2, enter. Nah, jadi terambil MA, sema. Kemudian kita dari kanan. Yang dari kanan ini sama saja dengan rumus left, jadi lebih mudah. Right. Kemudian klik selnya, kemudian koma. Nah, di sini saya mau ambil 4 huruf, misalnya 4 huruf. Jadi saya ketik 4, kemudian enter. Nah, jadinya akan seperti ini, akan terpenggal sesuai dengan apa yang kita mau. Semangat. Oke, lanjut. Oke, kita sudah selesai mempelajari rumus-rumusnya. Dan cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.